Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 TIA 2 Pemrograman Komputer. Perkenalkan, nama saya Maya Husna dengan NIM 165241045 dengan rekan Saya Arini Diskatur Walandari dengan NIM 165241007. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum modul kedua yang berjudul struktur perolangan. Program verifikasi username dan password ini dibuat untuk mensimulasikan proses login sederhana seperti yang biasa kita temui pada aplikasi atau website. Sehingga kita dapat memastikan bahwa hanya pengguna yang memasukkan data yang benar yang dapat mengakses sistem. Tujuan dari praktikum ini adalah praktikan mampu menjelaskan dan menerapkan konsep struktur kontrol perolangan dengan menggunakan Python pada study case percobaan verifikasi password. Yang kedua yaitu praktikan mampu memberikan kreativitasnya dalam menerjemahkan algoritma ke bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan konsep struktur perolangan pada study case percobaan verifikasi password. Study case pada praktikum kali ini adalah program yang dibuat menggunakan struktur perolangan for atau while untuk meminta user memasukkan password yang benar menggunakan fungsi input. Kemudian, jika password salah, maka kesempatan mencoba hanya maksimal 3 kali, dengan keterangan sebagai berikut. A. Password Anda benar, jika password benar. B. Maaf, password yang Anda masukkan salah, silakan coba lagi jika password salah. C. Kesempatan memasukkan password sudah habis jika sudah melebihi batas maksimal mencoba. Dalam praktikum kali ini, kami memodifikasi program di mana selain memasukkan input password, juga memasukkan input berupa username. Untuk algoritma deskriptif, langkah pertama, memulai program. Langkah kedua, inisialisasikan variabel username underscore benar berisi Arini Maya, password underscore benar berisi industri underscore 3021, maksimal underscore percobaan berisi 3. Langkah 3, lakukan perulangan pertama dengan variabel pencacah percobaan dari 1 sampai maksimal percobaan. Langkah 4, minta pengguna untuk memasukkan password dan username melalui fungsi input. Langkah 5, periksa kondisi apakah username sama dengan username underscore benar and password sama dengan password underscore benar. Jika iya, tampilkan pesan password dan username Anda benar dan lanjutkan ke langkah 11. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 6. Langkah 6, hitung sisa. Sisa sama dengan maksimal percobaan dikurangi dengan percobaan ditambah dengan 1. Langkah ketujuh yaitu periksa kondisi apakah sisa lebih dari 0. Jika iya, tampilkan pesan maaf, username dan password Anda salah. Silakan coba lagi. Dan tampilkan juga sisa kesempatan memasukkan username dan password dalam kurung sisa kali. Lalu kembali ke langkah 4. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 8. Tampilkan pesan, maaf, kesempatan memasukkan password dan username sudah habis. Anda bisa mencoba lagi setelah 3 jam. Langkah ke-9, akhiri perolangan. Langkah ke-10, akhiri program. Langkah ke-11, selesai. Setelah itu, kami menggambarkannya dalam bentuk flowchart untuk memperjelas alur keputusan program. Berikut merupakan hasil flowchart kami. Kami juga menulis pseudocode untuk menggambarkan logika program dengan lebih terstruktur, menggunakan deklarasi variabel seperti username underscore benar, itu string, password underscore benar, string, username, string, password, string, maksimal underscore percobaan, integer, program, percobaan, integer, sisa, integer. Algoritma, username underscore benar, Arini Maya, password underscore benar, industri underscore 3021. Maksimal underscore percobaan 3. For percobaan 0 to maksimal percobaan sampai 1, do, write, dalam kurung, silakan masukkan username Anda. Read username, write, silakan masukkan password Anda, read password. If username sama dengan username underscore benar and password sama dengan password underscore benar, then write username dan password Anda benar. Exit for else, sisa maksimal underscore percobaan dikurangi percobaan ditambah 1. If sisa lebih dari 0, then write maaf, username dan password Anda salah. Silakan coba lagi. Write sisa kesempatan memasukkan username dan password sama dengan titik koma sisa. Else, write maaf, kesempatan memasukkan username dan password Anda sudah habis. Write
Anda bisa mencoba mengakses lagi setelah 3 jam. Export, and if lagi, dan kemudian and for. Selanjutnya, kami akan menjelaskan konsep-konsep pemrograman yang digunakan dalam program verifikasi username dan password yang memanfaatkan struktur perulangan for serta percabangan if-else. Pertama, kita mulai dari konsep input dan output. Fungsi input digunakan untuk menerima data dari pengguna, yaitu username dan password, yang dimasukkan melalui perintah input. Sedangkan, fungsi output digunakan untuk menampilkan pesan kepada pengguna menggunakan print. Jika kedua fungsi ini sudah terlewati, terjadi interaksi dua arah antara pengguna dan program. Pesan yang ditampilkan bisa berupa konfirmasi bahwa data benar, peringatan bila data salah, sampaikan informasi tentang sisa kesempatan login. Keduanya menjadi dasar agar program dapat berjalan secara dinamis. Selanjutnya, kita masuk ke variabel dan tipe data. Variabel adalah tempat menyimpan nilai yang dapat berubah selama program berjalan. Pada program ini, beberapa variabel yang digunakan antara lain username, password, username underscore benar, password underscore benar, dan sisa. Variabel username dan password menggunakan tipe data string karena berisi teks, sedangkan variabel untuk percobaan login menggunakan tipe data integer karena berhubungan dengan angka. Penggunaan tipe data yang tepat memastikan proses perbandingan dan perhitungan berjalan akurat serta bebas dari error. Berikutnya adalah operator relasional dan logika. Dalam program verifikasi, kita menggunakan operator sama dengan untuk membandingkan apakah username dan password yang dimasukkan pengguna sama dengan data yang benar. Selain itu, kita menggunakan operator logika AND. Operator ini memastikan bahwa kedua kondisi harus benar secara bersamaan. Yang pertama, username cocok, dan yang kedua, password juga cocok. Jika satu saja salah, maka keseluruhan kondisi dianggap salah. Dengan kombinasi operator ini, proses verifikasi menjadi lebih akurat dan efisien. Nah, program ini juga menggunakan struktur runtutan atau sequence, yaitu alur instruksi yang dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah. Dimulai dari yang pertama, menetapkan nilai awal variabel, yang kedua meminta input dari pengguna, yang ketiga menggunakan proses pengecekan, yang keempat menampilkan hasilnya. Alur yang tertib dan berurutan ini memudahkan programmer maupun pengguna memahami bagaimana program bekerja. Konsep berikutnya adalah percabangan if-else. Struktur ini memungkinkan program membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika username dan password sesuai, program memberikan pesan bahwa akses berhasil. Tetapi jika salah, program masuk ke bagian else, menampilkan pesan kesalahan, serta menunjukkan beberapa sisa kesempatan login. Dengan percabangan ini, program dapat merespons berbagai kemungkinan input dari pengguna. Konsep terakhir yang digunakan adalah struktur perulangan, khususnya perulangan for. Dalam program ini, pengguna diberi 3 kesempatan untuk memasukkan username dan password yang benar. Pada setiap putaran atau iterasi program, yang pertama meminta input, yang kedua memverifikasi data, dan menentukan apakah proses harus dihentikan atau dilanjutkan. Jika di salah satu percobaan data sudah benar, perulangan langsung dihentikan. Tetapi, jika sampai percobaan ketiga masih salah, program akan menampilkan bahwa akses tidak dapat dilanjutkan. Penggunaan looping ini penting untuk menjaga keamanan sistem dan menjaga percobaan login tanpa batas. Pada bagian ini, kami menjelaskan program verifikasi username dan password yang kami buat. Program ini menerapkan beberapa konsep dasar pemrograman seperti input, output, variabel, operasi relasional dan logika, struktur percabangan, serta perulangan for. Semua konsep tersebut bekerja sama untuk mengecek apakah username dan password yang dimasukkan pengguna sudah benar sesuai ketentuan. Langkah pertama yaitu mendefinisikan username dan password yang benar, serta menentukan jumlah maksimal percobaan login. Potongan kode yang digunakan adalah username underscore benar sama dengan Arini Maya, password underscore benar sama dengan industri underscore 3021, maksimal underscore percobaan sama dengan 3. Di sini variabel username underscore benar dan password underscore benar disimpan sebagai string karena isinya berupa teks, sementara itu maksimal underscore percobaan menggunakan tipe data integer karena menyimpan nilai bilangan bulat. Selanjutnya, masuk ke langkah 2, yaitu meminta pengguna memasukkan username dan password. Bagian ini dilakukan di dalam perulangan for, sehingga pengguna mempunyai kesempatan maksimal 3 kali. Kodenya seperti berikut. For percobaan.
in range dalam kurung maksimal underscore percobaan, username sama dengan input dalam kurung silahkan masukkan username Anda, password sama dengan input dalam kurung silahkan masukkan password Anda. Fungsi input digunakan untuk menerima data yang diketik oleh pengguna. Sementara itu, perulangan for memastikan bahwa proses login akan diulang sebanyak batas percobaan yang sudah ditentukan. Langkah ketiga yaitu melakukan verifikasi username dan password menggunakan struktur percabangan if-else. Bagian kodenya adalah if username sama dengan username underscore benar dan password sama dengan password underscore benar, maka print dalam kurung username dan password Anda benar. Break. Pada kondisi ini, operator sama dengan digunakan untuk membandingkan apakah input pengguna sama dengan data yang benar. Selain itu, operator logika AND memastikan bahwa kedua kondisi harus benar sekaligus, yaitu username benar dan password juga benar. Jika benar, program menampilkan pesan sukses dan perulangan dihentikan menggunakan break. Masih dalam percabangan, kita masuk ke kondisi else, yaitu ketika username atau password salah. Bagian kodenya adalah else, sisa sama dengan maksimal underscore percobaan dikurangi dalam kurung percobaan plus 1. Variabel sisa digunakan untuk menghitung kesempatan login yang masih tersisa. Perhitungan ini menggunakan operator aritmatika pengurangan. Jika sisa masih ada, program akan menampilkan pesan peringatan, print, maaf, username dan password Anda salah. Silakan coba lagi. Print, F, sisa kesempatan memasukkan username dan password dalam kurung sisa. Penggunaan F string memudahkan penggabungan teks dengan variabel agar tampilan lebih rapi. Namun, jika kesempatan sudah habis atau sisa sama dengan 0, program akan memberikan pesan berikut. Print dalam kurung, maaf kesempatan memasukkan username dan password sudah habis. Anda bisa mencoba mengakses lagi setelah 3 jam. Pesan ini bertujuan memberikan informasi kepada pengguna bahwa mereka harus menunggu sebelum mencoba login kembali. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan hasil pengujian program verifikasi username dan password. Program ini memberikan maksimal 3 kali kesempatan kepada pengguna untuk memasukkan kombinasi username dan password yang benar. Percobaan pertama dilakukan untuk melihat apakah program dapat menerima input yang benar pada percobaan pertama. Pada percobaan ini, pengguna langsung memasukkan username dan password yang benar, yaitu username Arini Maya, password industri_3021. Program langsung menampilkan pesan username dan password Anda benar. Dalam proses verifikasi berhenti melalui perintah break. Pada percobaan kedua, kami ingin melihat bagaimana program merespon ketika pengguna salah memasukkan username dan password 2 kali berturut-turut. Pada percobaan pertama, pengguna memasukkan username dan password yang salah. Program menampilkan, maaf, username dan password Anda salah. Silakan coba lagi. Sisa kesempatan itu 2 kali. Pada percobaan kedua, pengguna kembali salah memasukkan data. Program menampilkan pesan kesalahan yang sama. Sisa kesempatan berkurang menjadi 1 kali. Namun, pada percobaan ketiga, pengguna berhasil memasukkan kombinasi yang benar sehingga program menampilkan username dan password Anda benar. Percobaan ketiga dilakukan untuk menguji kondisi ketika pengguna salah memasukkan username dan password 3 kali berturut-turut. Pada percobaan pertama, input salah, sisa kesempatan 2. Pada percobaan kedua, input tetap salah, sisa kesempatan 1. Pada percobaan ketiga, pengguna masih memasukkan kombinasi yang salah. Karena 3 kali berturut-turut salah, program menampilkan, maaf kesempatan memasukkan username dan password sudah habis. Anda bisa mencoba mengakses lagi setelah 3 jam. Berdasarkan tahap perancangan, implementasi, serta proses verifikasi dan validasi program, username dan password diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Program berhasil dibuat dengan menerapkan konsep dasar pemrograman, yaitu input-output, variabel, tipe data string, struktur perulangan sebagai pembatas jumlah percobaan, serta struktur percabangan untuk menentukan apakah proses login berhasil atau gagal. Yang kedua, program mampu memverifikasi username dan password dengan cara membandingkan input pengguna terhadap data yang benar
atau data yang telah ditetapkan. Jika kedua data sesuai, program menampilkan notifikasi bahwa login berhasil dan proses perulangan dihentikan. Program dapat mengatur jumlah percobaan login dengan tepat, yaitu maksimal 3 kali percobaan. Setiap kali terjadi kesalahan, program memberi informasi jumlah sisa percobaan, dan jika seluruh percobaan habis digunakan, program menampilkan pesan bahwa pengguna hanya dapat mencoba kembali setelah jangka waktu tertentu. Jumlah saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan pengembangan program verifikasi ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur pemeriksaan kekuatan password secara otomatis. Misalnya, mengecekkan keberadaan huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter khusus sesuai standar keamanan sistem modern. Diperlukan peningkatan ketelitian dalam penulisan kode program agar kesalahan logika maupun error pengetikan dapat diminimalisir. Dengan ketelitian dan pengujian yang lebih baik, proses debugging akan menjadi lebih efisien dan program dapat berjalan lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang struktur perulangan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.